Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 12 akan memberikan presentasi atau progress report dari proyek kami dengan judul Analisis Sentimen Isu Pernikahan Ari Kriting di dua podcast berbeda menggunakan algoritma naive Bayes dan Random Forest. Sebelumnya, perkenalkan saya Fajriya Rasmili Harumkel dengan NIM 191 dan rekan saya. Saya Desna Aulia dengan 5163. Saya pada Syahbudin dengan nama akhir 142. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian latar belakang. Pendekatan Ari Kriting dan Indah Permatasari sempat menjadi sorotan publik karena adanya penolakan dari pihak keluarga khususnya Ibu Indah. Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk pada komentar YouTube, di podcast Kisis, dan juga podcast Titik Kumpul yang memiliki gaya dan audiens berbeda. Komentar kemudian menjadi sumber data yang menarik untuk dianalisis guna melihat kecenderungan sentimen masyarakat. Penelitian ini akan mengolah komentar publik menggunakan algoritma Netlify dan juga random forest untuk mengetahui persepsi masyarakat serta membandingkan kinerja kedua metode dan dalam klasifikasi sentimen. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan dan mempersepsikan komentar YouTube dari dua podcast yang membahas pernikahan Ari Kriting secara sistematis. Bagaimana proses processing dan labeling sentimen dalam penyiapan data analisis. Bagaimana FIDF membantu dalam proses klasifikasi sentimen komentar. Bagaimana perbandingan kinerja Netlify dan juga Random Forest dalam pengelolaan sentimen. Kemudian tujuan mengumpulkan komentar dan dari podcast thesis dan titik kumpul sebagai data analisis, melakukan preprocessing dan juga labeling otomatis, mengonversi teks komentar menjadi fitur numerik menggunakan DFIDF dan membangun modelnya supaya serta random forest membandingkan performa kedua model. Dataset yang kita gunakan yakni video dari podcast titik kumpul yang berjudul Air Dating Cerita Drama Pernikahan dan juga podcast dari channel YouTube Kisis yang berjudul Bang Ari bongkar semuanya dengan tautan sebagai berikut. Kemudian ada juga diagram alurnya yang dimulai dari import library hingga analisis hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap metode. Jadi, metode pertama yang akan kami lakukan yaitu pre-processing. Pre-processing itu ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama, lower casing. Yang kedua, menghapus emoji, simbol, dan karakter non-alfabet. Ketiga, menghapus link, tag, mention, dan angka. Keempat, menghapus tanda baca dan karakter khusus. Kelima, stop word removal. Keenam, stemming menggunakan sastrawi. Jadi pada tahap processing ini kami membersihkan komentar dari berbagai elemen yang tidak diperlukan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kami juga mengubah semua teks menjadi huruf kecil, menghapus stop word, melakukan stemming menggunakan sastrawi agar kata kembali ke bentuk dasar. Proses ini membuat teks lebih rapi, konsisten, sehingga siap diproses pada tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya ada labeling otomatis. Karena komentar YouTube tidak memiliki label sentimen, kami menggunakan metode labeling otomatis berbasis leksikon. Kami membuat daftar kata positif dan negatif, lalu mengidentifikasi komentar berdasarkan kemunculan kata-kata tersebut. Komentar yang tidak mengandung kata positif maupun negatif diberi label netral. Cara ini digunakan untuk menghasilkan label awal sebelum model dilatih. Next. Selanjutnya ada metode future engineering. Pada tahap future engineering, kami menggunakan TF-IDF untuk mengubah teks komentar menjadi angka. Angkanya terutama angka biner. TF-IDF memberi bobot pada kata yang dianggap penting dan mengurangi kata yang terlalu umum. Hasil TF-IDF berupa matriks numerik. Matriks numerik inilah yang menjadi input utama bagi model naive Bayes dan random forest untuk melakukan klasifikasi sentimen. Next.
Selanjutnya yaitu modeling. Dalam modeling kita menggunakan dua model yang digunakan yaitu Naive Bayes cepat dan cocok untuk teks dan Random Forest yang lebih kompleks dan akurat. Data tersebut itu dibagi menjadi train dan test melalui train test split. Lalu SMOT diterapkan karena distribusi label tidak seimbang. Lalu model itu dievaluasi dengan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu hasil evaluasinya itu digunakan untuk menentukan mode terbaik dalam klasifikasi sentimen komentar dengan hasil output sebagai berikut. Lalu hasil sementara yaitu telah berhasil diperoleh ratusan komentar dari dua podcast, kemudian dilakukan pre-processing sehingga data teks menjadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Labeling otomatis berbasis leksikon menunjukkan sentimen netral paling dominan, sehingga diterapkan SMOT untuk menyeimbangkan data. Representasi fitur dengan TF-IDF telah terbentuk dan stabil untuk pemodelan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa Random Forest sedikit lebih unggul dalam akurasi, sementara Naive Bayes lebih konsisten pada teks sederhana. Pipeline penelitian berjalan baik dan mulai terlihat perbedaan pola sentimen pada kedua podcast. Naive Bayes dan Random Forest mampu mengklasifikasikan sentimen dengan baik setelah SMOT. Naive Bayes akurasinya lebih stabil, tetapi masih dominan memprediksi kelas netral, sedangkan Random Forest akurasinya lebih tinggi serta lebih baik mengenali sentimen positif dan negatif. Sentimen pada podcast Kisis cenderung lebih negatif, sedangkan podcast pada titik kumpul lebih banyak sentimen netral positif. Dominasi sentimen netral dipengaruhi sifat komentar YouTube yang sering ambigu, dan pemilihan algoritma memengaruhi hasil, dengan Random Forest menjadi model terbaik sementara. Output 1 sebagai berikut, output 2 sebagai berikut. Kemudian untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil melakukan analisis sentimen pada komentar YouTube dari dua podcast yang membahas isu pernikahan Ari Kriting dengan memanfaatkan metode natural language processing. Melalui proses scraping, proses labeling, dan lain-lainnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Random Forest memiliki performa lebih baik dibandingkan Naive Bayes setelah penyimbangan data dilakukan dengan SMOTI. Penelitian ini menunjukkan dominasi sentimen netral. Secara keseluruhan penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan NLP dapat digunakan untuk memahami persepsi publik secara lebih terstruktur dan memberikan gambaran mengenai bagaimana respons audiens dapat berbeda pada dua platform asumsi yang membahas topik yang sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata maupun tingkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.